kembali lagi bersama saya Alivia Yumna Amri dalam Jackpot Jateng Klik Podcast. Oke, gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Wery dan Kak Ivan. Mungkin bisa disapa Tribuners yang ada di rumah. Hai. Halo Tribuners. Oke, nah Kak Wery dan Kak Ivan ini adalah salah satu pengurus dari Fake Runners, komunitas lari di Kota Semarang. Oke, sebelum ke sana kita mungkin bisa bincang-bincang dulu nih. Gimana kabarnya Kak Wery dan Kak Ivan? Baik dong, luar Baik biasa. ya. Baik, tetap semangat semua. Ini domisili Semarang semua ya Kak ya? Semarang. Semarang. Oke, ini yang menarik nih. Kenapa sih namanya Fake Runner? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Fake runner, gimana tuh Kak Ivan? Ya, jadi Fake Runner ini sebenarnya kan kita asalnya itu dari Jakarta. Ya, waktu itu dari founder itu karena kebetulan mereka base camp-nya di Efek Sudirman. Jadi pertama efek jadinya diplesetin jadi fake. Nah, namun fake itu sendiri itu juga ada filosofinya. Fake itu F-nya dari fun, kemudian A-nya itu adalah antusias, kemudian K-nya adalah kindness, dan E-nya empathy. Jadi kita ada filosofinya nih, bukan cuma sekedar fake palsu, tapi ada makna filosofinya yang dalam. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kapan sih Fake Runner ini dibentuk gitu dan apa yang latar belakangi kemudian ada komunitas lari Fake Runner ini sendiri? Oke, kalau Fake Runner sendiri, Fake Runner Semarang itu terbentuk saat Borobudur Marathon 2015. Jadi 15 November 2025. Jadi 2015. Jadi tahun ini kita ulang tahun untuk yang ke-10 tahun ya. Dan 10 tahun ya memang bukan waktu yang singkat, tapi kita semakin berkembang dari tahun ke tahun seperti itu. Untuk pendirinya siapa nih Kak? Untuk pendirinya itu ada Kak Roberto ya. Ada Kak Roberto, ada Kak Resi Bismoko, sama Kak Arin ya. Bertiga. Jadi mereka istilahnya kenapa kita munculnya itu founder-founder itu yang di Semarang itu mereka terbentuknya cikal bakalnya itu saat event Borobudur Marathon. Jadi makanya kita selalu merayakan anniversary kita itu saat Borobudur Marathon. Nah, namun biasanya memang di tahun-tahun awal itu kita selalu rayakan saat momentumnya di Borobudur Marathon. Namun seiring perjalanan dan dari anggota yang mungkin bisa dihitung dengan 2 tangan, kemudian sekarang sudah ratusan. Jadi kita supaya lebih fokus di race, makanya kita selalu alihkan anniversary-nya seminggu setelah Borobudur Marathon. Oke, berarti ini kan tempat di mana orang-orang yang suka berlari berkumpul ya, khususnya di Kota Semarang. Nah, untuk latar belakang anggotanya ini seperti apa nih Kak? Kalau latar belakang anggota kami itu berbagai macam ragam ya. Dari yang single, double ya. Jadi berkeluarga juga ada yang kalau dibilang ada yang pengusaha, ada yang masih sekolah, ada yang kuliahan, terus kemudian ada yang juga sudah lumayan berumur, 60 ke atas pun juga ada. Jadi kita memang segmentasinya cukup banyak. Seperti itu. Terus untuk agenda rutin nih, dari ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga, itu ada agenda rutinnya? Jadi agenda kita rutin itu setiap hari Sabtu, kita ada Saturday morning run namanya. Jadi kita ada lari sekitar 5-7 kilo. Kita startnya biasanya dari Trilomba Juang. Tor Trilomba Juang itu base camp kami. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita biasanya juga ada undangan dari partner lah, bahasanya seperti itu. Jadi kita bisa start dari lokasi lain. Tapi nanti biasanya kalau kita ada start dari lokasi lain, akan ada informasi juga di Instagram atau medsos yang lain. Mungkin bisa dikasih tahu nih Instagramnya apa nih?
Apa ya Instagramnya? Apa ya? Oke, teman-teman bisa cek di @fakerunners_Semarang ya. @fakerunners_Semarang. Oke, nah terus menarik ini Kak. Tadi kan ada agenda rutin ya, agenda rutin dan ada undangan dari beberapa partner. Nah, gimana nih titik kumpulnya nih biasanya? Kalau titik kumpulnya kita menyesuaikan dari lokasi partner ya. Oke. Jadi bisa juga kita nanti ada di lokasi tertentu yang sesuai dengan deal lah bahasanya seperti itu. Tapi kebanyakan sih kita lokasinya adalah di tempat partner yang undang. Seperti itu. Sejauh ini ada nggak kegiatan sosial yang rutin dilakukan? Yang pasti kita setiap tahun kita ada bakti sosial ya. Jadi kayak tahun lalu kita ada ke panti diakonia di Bawen. Terus setiap ulang tahun itu kita juga ada. Yang tahun ini kita rencana akan ada di Panti Breda di Rindang Asik di Ungaran. Nanti tanggal 22 November kita akan kunjungan ke sana. Untuk baksosnya itu tuh apakah selalu berdekatan dengan event anniversary atau memang ada agenda khusus yang dikhususkan untuk agenda baksos itu sendiri? Kalau yang tiap tahunan kita memang acara untuk anniversary. Jadi kita mengucap syukur dan juga kita berbagi dengan rekan-rekan yang lain lah seperti itu. Jadi kita mengumpulkan donasi, kita sharing dengan ya tadi panti asuhan, panti Breda, panti Jompo dan lain sebagainya. Oke, di usia yang 10 tahun ini ya untuk sebuah komunitas ini cukup lama sekali. Nah, kira-kira kalau ada Tribuners yang pengen gabung, bisa nggak sih Kak? Dan caranya gimana? Oh, gampang banget. Kalian kalau mau ikut lari, datang aja setiap hari Sabtu ya di Trilomba Juang jam 5.25 kita akan standby di sana. So, ikutan aja, jangan takut kalau misalnya kalian aku belum pernah lari atau gimana. Coba dulu ya, kalian biar tahu gimana sih caranya berlari. Terus kemudian kita juga ada setiap hari Selasa itu di Balai Kota jam 7 malam kita ada latihan strength training juga, itu Fake Runner Academy namanya. Dan juga setiap hari Minggu kita juga punya acara Milong ya, Minggu Long Run gitu bahasanya. Ya. Nah, selama 10 tahun ini mungkin ada nggak harapan-harapan ke depannya untuk Fake Runner ini sendiri? Kalau harapannya ya kita berharap masih terus bisa mengembangkan diri ya dan juga semakin bertambah besar. Gitu. Yang pertamanya dari hanya 3 orang, sekarang hampir 300 orang. Dan ya kita berharap bisa menyebarkan virus-virus lifestyle positif ya, lifestyle positif. Ya. Okay. Lifestyle positif dengan berlari dan hidup sehat. Ya, terus bergerak gitu. Betul. Ya. Oke, ini pertanyaan yang cukup mungkin bikin Tribuners penasaran untuk Ko Wery dan Ko Ivan sendiri. Tentu saja bergabung di sebuah komunitas dalam waktu 10 tahun itu kan cukup lama. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman unik atau motivasi kenapa tetap berada di sini itu apa? Mungkin bisa satu-satu dijelaskan ada pengalaman unik apa gitu. Ayo dulu aja. Saya bergabung itu mungkin tahun 2016. Jadi ya cukup sepuh juga ya. Jadi sudah hampir 9 tahun lebih di Fake Runner. Kemudian juga kita banyak hal yang saya dapatkan, bertemu dengan mungkin orang-orang hebat yang kadang kita mungkin tidak sadari, tapi kita bisa lari bareng, bisa komunikasi langsung, itu suatu hal yang luar biasa. Dan pengalaman-pengalamannya adalah ketika kita berkumpul di suatu komunitas positif, tentu saja aura positif yang kita dapatkan semua. Jadi saya yang selama ini hampir 9 tahun ini yang saya rasakan seperti itu, kita menjadi suatu bukan teman atau sahabat aja, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Jadi yang dampaknya yang saya rasakan seperti itu. Dan tentu saja dengan kegiatan kamu berlari mungkin
dari lari ini terus lihat ada race apa, kamu juga termotivasi ikut latihan, akhirnya juga lifestyle-mu, gaya hidupmu juga mungkin tidak 100% sehat, tapi lebih banyak menuju ke sehat. Hal positif ya. Hasilnya seperti itu. Lebih bugar juga. Tentu lebih bugar. Oke. Terus untuk hal unik apa sih Kak? Mungkin yang pernah dialami selama bergabung di Fake Runner ini? Uniknya ya banyak hal yang pengalaman-pengalaman yang mungkin kita kalau nggak ikut di komunitas lari mungkin nggak bisa dapatkan. Contoh mungkin saat kita sekolah nggak ada kepikiran kan ikut lari maraton 42 kilo, tapi dalam hal ini kamu bisa ikut maraton, bahkan mungkin juga tidak terpikirkan pergi ke luar kota atau ke luar negeri, hanya sekedar ikut lari maraton. Dan itu pengalaman yang unik ketika kamu bisa ikut di event seperti contohnya yang barusan kita lalui itu kan Borobudur Marathon yang pasti kalau tidak ikut komunitas lari atau nggak ikut terkena virus lari, pasti tidak akan merasakan seperti hal yang seperti itu. Nah itu yang kita rasakan hampir tiap tahun, ada selalu cerita di balik event. Bagaimana kita mungkin ada saatnya sedih, ada saatnya happy bareng. Itu yang kadang membekas di hati tapi tidak bisa diungkapkan. Oke. Nah untuk tadi kan sempat ngomong nih Kak Ivan, event lari di luar negeri, pernah nggak ke negara mana nih kira-kira? Kalau saya sih belum. Kalau di luar kota sering. Ya seperti Jakarta, Bali, kemudian di Surabaya, Jogja, Bandung. Kalau dihitung dalam waktu 1 tahun ada berapa kali event yang diikuti? Ya kalau event sekarang kita kayaknya tiap minggu selalu ada ya. Nah kalau kita flashback 5-7 tahun yang lalu mungkin nggak terlalu banyak. Sekarang ya kita makin banyak event, tentu saja kita juga harus bukannya ikut semua, tapi kita juga harus selektif karena kita juga harus mendengarkan tubuh kita itu kuatnya sampai mana. Jadi jangan cuma sekedar mengejar FOMO, mengejar medal atau sekedar pasang status Strava, tapi bagaimana kamu juga bisa manage waktu dan tubuhmu supaya tidak malah jadi bumerang buat kamu gitu. Jadi jangan pengennya sehat tapi nanti malah jadi sakit. Gitu. Nah untuk Kak Wery sendiri nih, ada pengalaman unik atau motivasi apa bergabung dalam Fake Runner ini? Kalau kita di dunia kerja kan ada yang namanya direktur, ada yang namanya manajer, staff dan lain sebagainya. Kalau di dunia lari ini, walaupun kamu direktur, walaupun kamu owner, walaupun kamu karyawan, kita nggak memandang hal tersebut. Jadi di dalam dunia lari itu kita sama-sama satu level semuanya. Jadi kita tidak memperdulikan background kamu apa. Nah ini yang menjadi keunikan dari suatu komunitas lari. Jadi kita pun berlari, ya kita lari sebagai seorang runner gitu kan. Jadi kalau kita bilang kamu punya pemilik perusahaan A, B, kita di sini tidak peduli. Rata, semuanya rata. Gitu. Dalam komunitas berlari kita semuanya rata, satu level. Itu yang menjadi keunikan ada di suatu komunitas. Gitu. Untuk cerita atau pengalaman unik mungkin selama 10 tahun bergabung di Fake Runner ini. Pengalaman uniknya itu kebanyakan kita makan ya. Selalu ada kuliner after dan before. Yeah. Berarti itu sebenarnya berdampak juga untuk kesejahteraan UMKM kan. Habis lari makan. Ya jadi, memang habis lari harus makan karena kalau perut kosong nanti juga jadi masalah. Jadi memang kadang ya kita untuk meramaikan acara dan kemudian kita juga seringkali kita dapat undangan itu juga undangan makan ya. Berarti harus seimbang ya. Lari jalan, makan juga jalan. Betul. Nah,
Mungkin yang terakhir nih, pesan untuk Tribuners mungkin dari Kak Wery atau Kak Ivan. Oke, mungkin kalau pesan untuk Tribuner semua, tetaplah sehat, olahraga sebisa mungkin kalian yang bisa lakukan. Gitu. Jangan takut untuk memulai suatu hal, itu yang paling penting. Ya. Tidak ada kata terlambat. Ya. Hidup sehat. Ya, kita kalau fake runner itu punya slogan. Kalau slogan utamanya kita itu adalah fake runners, fun larinya, happy hidupnya. Jadi kelihatan kita fun larinya dan ya hidupnya happy selalu. Berarti, Kemudian kalau saat kita ada charity, kita juga namanya do good to others. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Kak Wery dan Kak Ivan dari komunitas Fake Runner Semarang. Nah, untuk Tribuners jangan lupa saksikan episode Jackpot yang lainnya. Nah, saya Alifia Yumna Amri bersama Kak Wery dan Kak Ivan pamit undur diri. Fake Runners, Fun larinya, happy hidupnya. Jackpot!